Sampai pabrik itu 4 hari nggak bisa berproduksi. Mereka tuh nggak siap dan nggak punya kekuatan. Mungkin ada banyak hutang budi terhadap 3 orang ini. Jadi kalau dimulai dari hal kecil aja di perusahaan kita tuh nggak disiplin, kita tuh di rumah tangga nanti juga nggak disiplin. Harus ada yang ngawasin baru rumah tangga kita bisa bener. Nah, nanti semua jadi contoh. Kita tuh sebagai kepala akan menjadi contoh buat anak-anak kita. Mereka harus diawasin baru mereka jadi bener. Gini ya intinya. Negara tuh lagi susah sebenarnya. Cuman mereka nggak berani ngomong ke kita. Tapi kita bisa lihat semua tiap hari di berita pemerintah tuh terus adain rapat. Konglomerat semua dipanggil. Mereka diskusi sampai 3 kali, 2 kali yang muncul di media. Gimana caranya ekonomi Indonesia tuh bisa pulih. Target Presiden Prabowo tuh 8% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi kenyataannya mimpinya nanti akan dipenuhi oleh negara Vietnam. Vietnam ini udah dipastikan pertumbuhan negara Vietnam ekonomi tahun 2025 ini udah pasti mencapai 8% per tahunnya. Jadi yang ada Presiden kita Prabowo hanya bermimpi, tapi yang mewujudkan tuh negara Vietnam. Kita udah sering lihat ada banyak pabrik perusahaan besar tuh masuknya ke Vietnam. Mulai dari sekarang kita harus paham bahwa kita kerja nih sama perusahaan atau sama bos atau sama siapapun. Itu tuh nggak usah mikirin balas budi gitu loh. Kita harus sadar ini hukum pasar, saling kebutuhan. Ibarat ini adalah dagang, kalian menjual, perusahaan beli. Jadi nggak usah lagi ngomongin tentang balas budi ataupun kita pernah bantuin perusahaan jadi baju, jadi besar seperti sekarang. Terus kita nggak terima kalau kita di PHK. Mesti tahu bahwa ini tuh jual beli. Kalian kan jual tenaga, perusahaan kan beli. Udah cukup, disitulah balas budinya perusahaan. Nggak ada lagi yang lain-lain. Dan ingat buat semua teman-teman yang lain, akibat kalian ikut berdemo, sekarang kalian semua jadi ikut-ikutan punya nasib yang sama di PHK. PT Yilong tuh jadi putusin tutup permanen karena mereka tuh cerdas. Dengan pindah ke Vietnam, di sana tuh jadi lebih menguntungkan. Sama kan kayak kantor, kalau masih kecil, dia di tempat yang kecil. Begitu dia udah besar, dia lebih baik pindah ke gedung yang besar, di mana lebih menjanjikan. Nah, sekarang kabarnya PT Yilong itu berusaha untuk membuka kembali di Indonesia. Tapi kan kalian tahu, ini akibat pemerintah tuh turun tangan, bantu negosiasi gimana caranya supaya PT Yilong tuh jangan, walaupun udah buka di Vietnam, Indonesianya tetap dibuka gitu. Tapi pemerintah tuh nggak bisa terus-terusan ikut campur. Lama-lama kita semua lah masyarakat Indonesia yang harus bergerak. Atau lama-lama kita semua nih nanti kehilangan lapangan pekerjaan. Karena semua investor atau pengusaha lebih pilih pindah ke Vietnam. Semoga informasi ini berguna buat kita semua. Lebih mudah bersama Gapura Office.